Halo, jumpa lagi bersama Ronald Hutagalung pada seri bedah buku. Nah, buku yang akan kita bedah pada hari ini adalah buku yang jadi favorit saya. Sangat-sangat saya sukai, andalannya sih sebenarnya. Buku tulisan Adam Hu, Master Your Mind, Design Your Destiny. Kenapa buku ini spesial? Karena saya banyak belajar dari buku ini, banyak menemukan pengembangan diri, dan bisa jadi sebenarnya buku inilah yang kemudian menjadi dasar dari bagaimana kemudian saya membangun bisnis, membangun kebiasaan, meraih banyak hal. Kuncinya ada di buku ini. Oke, nah kita akan bahas apa sih inti dari buku Mastermind Your Mind, Design Your Destiny. Intinya buku ini adalah mengajarkan kita tentang strategi yang terbukti telah memberdayakan banyak orang untuk memperoleh apapun yang diinginkan. Nah, Adam Khoo ini bisa dibilang motivator nomor 1 di Asia, punya lembaga pelatihan dan pengembangan diri yang berpusat di Singapura dan juga punya lembaga pendidikan ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Paling tidak, kalau dari yang saya sukai dari buku ini itu ada beberapa bab pentingnya. Yang pertama itu adalah tentang formula sukses utama. Di bab formula sukses utama, Adam Ho itu mengajarkan kita tentang langkah-langkah yang kalau kita lakukan, maka ini akan membuat kita sukses, yang akan membuat kita berhasil. Langkah-langkah ini adalah sesuatu yang sifatnya menjadi semacam template lah ya, semacam template. Kalau kita mau berhasil, maka kita hanya butuh mengikuti langkah-langkah ini. Oke, kita akan bahas kira-kira langkah apa saja itu. Yang pertama, langkah dalam formula sukses utama yaitu adalah buatlah tujuan yang sangat spesifik. Buatlah tujuan yang sangat spesifik. Dalam hidup ini, kalau kita mau raih sesuatu, maka kita harus tahu dengan jelas, dengan clear apa yang kita mau. Jadi sangat spesifik gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ingin capai sesuatu, jangan misalnya sekedar mengatakan bahwa saya ingin sukses, saya ingin berhasil. Karena sukses dan berhasil itu adalah sesuatu yang tidak spesifik. Sukses dalam hal apa? Berhasil dalam hal apa? Tapi kalau kemudian kita pengen betul-betul terwujud, misalnya saya ingin menjadi pengusaha dengan omset 1 miliar per bulan, maka itu spesifik. Saya pengen menjadi juara kelas di semester ini. Itu adalah sesuatu yang spesifik. Saya pengen mendapatkan 5 nilai A di semester ini. Itu adalah sesuatu yang spesifik. Jadi semakin spesifik, maka akan semakin mudah untuk bagi kita mewujudkannya. Kemudian langkah yang kedua dalam formula sukses utama yaitu adalah kembangkan strategi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ini hanya masalah strategi yang digunakan. Artinya apa? Ketika kita sudah punya sesuatu yang spesifik yang kita inginkan, kita butuh mengembangkan strategi. Jadi bukan apakah sesuatu itu bisa atau tidak bisa kita capai, tapi apakah kita tahu strateginya atau tidak. Karena dalam hal apapun, segala sesuatu itu mungkin terjadi, mungkin untuk kita raih, mungkin untuk kita peroleh, asal kita tahu strateginya, asal kita tahu caranya. Inilah yang diajarkan oleh Adam Ho. Nah, strategi yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Kalau kita mau hasilnya tepat, maka strategi kita harus tepat. Kemudian langkah yang ketiga, dalam formula sukses utama itu adalah kita butuh punya tindakan yang konsisten kalau kita ingin mencapai sesuatu. Mustahil ada hal besar yang bisa kita capai kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak punya komitmen di situ. Hanya tindakan yang konsistenlah yang kemudian bisa membuat kita mencapai apapun yang kita inginkan. Kata konsisten ini dekat dengan yang namanya disiplin. Tidak ada hal besar yang bisa diwujudkan tanpa ada disiplin. Seorang Michael Jordan itu menjadi pebasket legendaris karena disiplinnya di dalam berlatih basket. Beliau senantiasa datang sebelum teman-teman yang lainnya datang berlatih dan pulang sebelum teman-teman yang lainnya, setelah teman-teman lainnya pulang ketika berlatih. Setiap harinya selalu meniatkan diri bahwa saya harus melakukan 10.000 shoot, barulah kemudian saya berhenti berlatih. Nah, dan itu semua memberikan hasil.
Jadi prinsipnya adalah kalau kita mau sukses, lakukan tindakan yang kita inginkan berdasarkan strategi yang sudah kita temukan secara konsisten. Kemudian langkah keempat di dalam formula sukses utama adalah seperti ini. Ubah kegagalan jadi umpan balik. Nah, salah satu mindset yang dimiliki oleh orang sukses adalah orang sukses itu tidak melihat saat dia mencoba sesuatu dan kemudian belum berhasil itu sebagai sebuah kegagalan. Karena di dalam kamus orang sukses, there is no failure. Tidak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah belajar. Setiap kali dia melakukan sesuatu dan kemudian hasilnya tidak sesuai, itu bukan gagal, itu belajar. Belajar bagaimana ternyata, oh itu adalah cara yang kurang tepat untuk melakukan sesuatu. Sama seperti kisah Thomas Alva Edison ketika dia diwawancarai saat dia menemukan bohlam. Thomas Alva Edison ditanya oleh reporter seperti ini, Thomas, kabarnya kamu membutuhkan 10.000 kali percobaan untuk bisa menemukan bohlam. Maka apa yang terjadi dengan percobaan-percobaanmu? Berarti kamu sudah gagal 9.999 kali. Nah, Thomas Alva Edison bilang bahwa 9.999 kali itu bukanlah kegagalan, tapi cara yang saya temukan ternyata ini adalah cara yang salah untuk menemukan bohlam. Jadi dia melihat itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah, Adam Cole menuliskan bahwa ada 3 cara bagaimana orang menyikapi kegagalan. Yang pertama adalah pola 1, yaitu berkilah, menyalahkan orang lain, dan menyerah. Jadi ketika dia mencoba untuk mencapai sesuatu dan kemudian tidak berhasil, dia langsung berkilah, menyerah, dan menyalahkan orang lain. Mengatakan bahwa, wah ini susah, ini mustahil, ini tidak bisa dicapai, ini adalah hal yang berat untuk dilakukan. Dan akhirnya dia mundur, menyerah, tidak mau mencoba lagi. Kemudian pola yang kedua, ada orang ketika menghadapi kegagalan, yang dia lakukan adalah dia terus mengulangi tindakan yang sama. Dia berprinsip seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang dulu, bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita memiliki ketekunan. Jadi ketika gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sudah gagal, coba lagi. Nah, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dan begitu seterusnya sampai kemudian akhirnya dia menyerah. Nah, cara ini sangat tidak efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa definisi gila adalah ketika kita menginginkan hasil berbeda, sementara yang kita lakukan sama. Kalau kita mau hasil yang berbeda, maka harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda juga. Dan inilah yang dilakukan oleh orang dengan pola yang ketiga, yaitu ketika dia gagal, dia jadikan itu umpan balik. Kemudian dia ubah strategi dan lakukan tindakan sampai sukses, sampai berhasil. Ibaratnya seperti ini, ketika dia ingin wujudkan sesuatu, kemudian dia coba dan gagal, dia mundur, ubah strategi, cari strategi baru, kemudian coba lagi. Kemudian masih belum sesuai, dia mundur, dia ubah strategi, kemudian lakukan lagi. Sampai kemudian dia menemukan strategi tepat mana yang cocok untuk menghasilkan sesuatu. Dan ketika itu dia lakukan, maka inilah yang kemudian akan membuat dia berhasil. Dan kemudian langkah kelima dalam formula sukses utama yaitu adalah sistem keyakinan yang memberdayakan. Kita butuh mensupport diri kita dengan sistem keyakinan yang memberdayakan. Sesuatu yang membuat kita itu merasa positif, merasa terinspirasi, merasa mampu, merasa kuat, dan terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Tak jarang orang itu punya sistem keyakinan yang tidak memberdayakan, yang justru membuatnya akhirnya mudah menyerah, patah semangat, dan tidak mencapai apa-apa. Seperti apa sistem keyakinan yang tidak memberdayakan? Kita melihat bahwa untuk sukses orang butuh yang namanya keberuntungan. Nah, kalau kita menganggap bahwa kesuksesan itu butuh keberuntungan, maka yang terjadi adalah itu seolah-olah sesuatu yang di luar dari kendali kita. Kita hanya bisa berharap, berdoa, semoga kita mendapatkan keberuntungan itu. Contoh lainnya dari mindset yang tidak memberdayakan, yaitu adalah ketika kita meyakini bahwa sukses itu sangat ditentukan oleh faktor keturunan. Kalau kita adalah orang yang merupakan lahir dari orang-orang yang sukses, keturunan kita adalah keturunan orang sukses, maka yang terjadi kita akan lebih mudah sukses. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita yakini itu? Padahal sesungguhnya tidak ada hubungan antara keturunan dengan kemudian kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dia inginkan, seberapa besar kekuatan dia di dalam bagaimana mewujudkan apa yang dia inginkan tersebut, dan disertai dengan keyakinan yang kuat. Kemudian
Langkah keenam dalam formula sukses utama Adam Hu yaitu adalah tentang nilai-nilai, yaitu sesuatu yang mendorong kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan dengan semangat yang tinggi. Apa yang kita percaya, apa yang kita anggap baik, apa yang kemudian kita anggap penting, itu yang akan kemudian menjadikan kita berhasil meraih apapun yang kita inginkan. Nah, jadi itu yang menarik. Nah, sekarang kita bahas yang lainnya dari buku Master Your Mind, Design Your Destiny, yaitu tentang bagaimana caranya kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, Adam Hu membagi orang dalam dua kategori seperti ini. 5% saja orang yang punya komitmen untuk sukses. Sedangkan kebanyakan orang, 95% itu berharap, ingin, atau suka untuk sukses. Ya, ada perbedaan besar antara ketika kita berkomitmen dan dengan kita hanya sekedar berharap, ingin, dan suka untuk sukses. Orang yang betul-betul akan mencapai sukses adalah orang yang berkomitmen untuk sukses. Karena dari komitmen yang dia punya, dia akan konsisten dengan tindakannya, dia akan persisten untuk terus tetap berada pada jalur yang dia perjuangkan. Sedangkan orang yang hanya berharap, hanya ingin, hanya suka, seringkali ya sebatas di mulut saja itu, tapi tanpa betul-betul secara serius ingin mewujudkan apa yang kemudian sudah disampaikan. Kemudian orang-orang yang sukses itu menjadikan sukses sebagai sebuah keharusan. Sedangkan orang yang gagal cenderung mereka bertindak dalam batas-batas kenyamanan mereka. Artinya ya seadanya saja, sebisanya saja. Tapi kalau misalnya kita ingin sukses, ya orang-orang sukses itu melihat itu sebagai sebuah keharusan. Mencapai itu adalah sebuah keharusan. Meraih itu adalah sebuah keharusan. Sehingga membuat mereka terus total di dalam bagaimana berupaya mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Kemudian orang-orang sukses cenderung melakukan apa saja untuk mendapatkannya, sedangkan orang gagal itu banyak dalih untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi mereka total dalam berusaha, total di dalam bekerja, total di dalam bagaimana merumuskan apa yang kemudian mereka betul-betul inginkan. Dan itulah yang sesungguhnya membuat mereka menjadi orang yang sukses. Ya, seperti itu. Nah, pada prinsipnya buku ini banyak mengajarkan strategi-strategi bagaimana kita mengelola diri kita, kemudian membuat diri kita mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan dengan menerapkan pola-pola kesuksesan. Jadi Adam Hu ini adalah praktisi dari Neuro-Linguistic Programming yang dia banyak bagaimana meneliti, mengkaji apa sih yang sebenarnya membuat orang sukses. Nah, salah satunya yang diajarkan di dalam buku ini adalah kalau kita mau sukses, kita harus memilih bagaimana cara kita berkata-kata. Karena apa yang kita katakan itu menjadi program di dalam pikiran kita yang kemudian mempengaruhi tindakan kita, kerja kita, dan tentunya mempengaruhi hasil kita. Nah, diajarkan seperti ini oleh Adam Hu. Kita harus sering menggunakan kata-kata saya memilih, ya, saya memilih. Kata-kata yang digunakan setiap hari adalah refleksi dari bagaimana kita menempatkan pengalaman dalam pikiran kita. Jika kita menggunakan kata-kata saya memilih, berarti kita mulai memandang pengalaman kita dengan kendali yang lebih besar daripada sebelumnya. Contoh misalnya. Kadang kita mendengar orang bilang, wah saya depresi. Nah, orang kalau mengatakan dirinya depresi, maka yang terjadi adalah dia menunjukkan kondisi dia saat ini. Dan akhirnya seolah-olah tidak ada kendali untuk keluar dari kondisi itu. Tapi kalau kemudian orang yang sama mengatakan saya memilih untuk depresi, maka sesungguhnya kondisi dia secara sadar disebut sebagai sesuatu yang dia pilih. Sehingga apa? Dia punya kendali untuk memilih yang lain atau memilih untuk berhenti depresi. Nah, contoh yang lainnya, daripada kemudian kita berkata bahwa mereka tidak memahami saya, mama saya tidak memahami saya, teman saya tidak memahami saya, guru saya tidak memahami saya, tapi coba ganti dengan kata ini. Saya memilih berkomunikasi dengan cara yang membuat mama saya tidak memahami saya.
Daripada kemudian berkata, guru saya tidak memahami saya memilih berkomunikasi dengan cara yang membuat guru saya tidak memahami saya. Sehingga dari sini kemudian mendorong kita, oke, kalau saya tidak dipahami itu karena saya yang berkomunikasi dengan cara yang membuat orang tidak memahami saya. Sehingga apa yang butuh saya lakukan? Ya, saya harus mengubah cara saya berkomunikasi agar lebih mudah dipahami orang. Oke, contoh lainnya, saya selalu mendapatkan hasil buruk. Nah, sudah berusaha dan gagal, saya selalu dapat nilai jelek. Maka ganti dengan kalimat saya memilih mendapatkan nilai jelek. Karena sesungguhnya kita harus ingat, nilai kita itu adalah hasil dari upaya yang sudah kita kerahkan. Kalau kita nilainya jelek, maka sesungguhnya berarti apa? Upaya kita masih kurang maksimal, kurang semangat, dan bahasa yang tepatnya adalah saya memilih mendapatkan nilai jelek. Nah, yang utama adalah setelah kita menggunakan kata saya memilih, apa yang butuh kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah segera, yuk pilih hal yang lainnya yang memberdayakan kita untuk membuat kita lebih berhasil. Oke, itu beberapa hal menarik dari buku Master Your Mind, Design Your Destiny dari Adam Ho. Jika kamu suka dengan bedah buku ini, maka pastikan kamu untuk klik subscribe ya, dan kemudian klik loncengnya karena nanti ada video lain tentang buku-buku menarik yang saya suka, saya jadikan rekomendasi buat kamu untuk jadi panduan ataupun pegangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses selalu.